Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Jeremangku Eko Astana. Keseharian saya jadi Jeremangku. Dari keseharian inilah saya mewajibkan harus punya usaha. Di tahun 97 saya bingung usaha apa yang saya ambil agak cocok untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas dharma saya sebagai pemangku. Nah, di saat itu saya berdoa mohon petunjuk sehingga ada inspirasi saya membuat dupa. Jadi itu awal pertama. Karena saya menjadi seorang pemangku harus punya pekerjaan sesuai dengan profesi yang saya jalani sebagai pemangku. Oleh karena itu di saat itu saya muncul mulai terbesit membuat dupa. Nah, dari dupa itulah saya mulai merencanakan dupa apa yang saya buat. Karena ini pertama bertujuan untuk kepentingan umat, kedua untuk keselamatan juga tentunya. Jadi dengan kepentingan itu saya membuat dupa yang herbal. Jadi karena saya tahu begitu pentingnya dupa itu untuk kepentingan umat dalam persembahyangan, dan saya berharap juga dupa yang saya pakai ini bisa dipakai oleh umat secara universal sebagai fungsi selain untuk persembahyangan. Di zaman itu belum ada dupa yang bercorakan, bernuansakan lokal Bali. Nah, sehingga waktu itu saya mulai mencari sastra, sumber-sumber pengetahuan yang berhubungan dengan dupa lokal yang berlaku di Bali. Sehingga kami menemukan sastra-sastra itu, sumber-sumber sastra itu, sehingga kami mulai membrand dupa saya itu dengan nama Dupa Du Bali, yang artinya dupa Bali nomor 1. Dupa Du Bali ini semua dibuat dengan teknik tradisional, hand roll dan ngeprek itu awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sedikit mengumpulkan modal, bisa mulai menciptakan alat-alat itu sendiri awalnya. Setelah saya mampu menciptakan alat itu sendiri manual dengan teknologi, sentuhan teknologi itu mulai masuk sekitar tahun 2015. Sehingga kami memiliki dua konsep sekarang, konsep tradisional yang saya sepetakan dan konsep yang seiring perkembangan zaman. Du Bali hingga saat ini sudah mampu menciptakan dupa sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi konsep kami itu Satyam Siwam Sundaram. Di Sundaram ini kami membuat dupa satu untuk kepentingan umat Hindu, khususnya dan umat yang lain. Kedua, kami juga bisa menciptakan untuk kepentingan aromaterapi, pengharum ruangan ataupun untuk relaksasi. Jadi sesuai dengan fungsinya itu sudah kami ciptakan seperti itu. Dalam melibatkan generasi muda, saya memang sengaja melibatkan mereka. Nah, saya berharap dupa ini yang dibutuhkan secara tradisi agar bisa berkelanjutan. Oleh karena itulah kami mendidik mereka dari umur SMP sampai kuliahan. Jadi mereka itu bisa bekerja sambil sekolah sambil kuliah. Itu yang kami lakukan selama ini. Dupa Du Bali itu dikerjakan secara gotong royong sebetulnya, sehingga kami melibatkan orang banyak. Masa kami terbantu dengan ada peluang yang seperti itu. Sesungguhnya kalau kami berpikir bisnis bisa tidak mengerjakan cara itu, tapi kami seperti tadi agak bermanfaat secara positif pada lingkungan.